Dika Hermawan, Dimas Eka, Dimas Firmansyah, Doni Kurniawan, Dwi Arifan, Eka David, Faiz Mirza, Farel, Naka, Farel Lavanda, Ananda, Farendra, Faris Januari, Ferry Kurniawan, Fiana Dinata, Filkis, baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini masih semangat? Karena cuacanya mendung, mendukung kita untuk tidur. Tapi karena hari ini kita ada pelajaran bahasa Indonesia, jadi kita harus semangat. Ibu punya jargon. Kalau ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 luar biasa sambil tepuk tangan. Bisa? Mulai ya. Semangat pagi. Semangat ya. Udah tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Kita hari ini melanjutkan materi yang sebelumnya, teks negosiasi. Jadi kita ganti materi, yaitu teks biografi. Sebelum ke teks biografi, ada yang tahu pengertian apa itu teks biografi? Ya, Hasan? Teks biografi adalah teks yang berisi kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Betul sekali, beri tepuk tangan buat Hasan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks biografi dengan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat memahami pengertian teks biografi, mengidentifikasi ciri-ciri teks biografi, serta menganalisis ide pokok dan ide penjelas dari teks biografi. Seperti yang dijelaskan oleh Hazen, teks biografi itu adalah tulisan yang menceritakan kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ada yang tahu isi teks biografi itu biasanya ada apa saja di dalam teksnya? Di dalam teks biografi ada apa saja? Ya, nama. Apa? Pikiran. Tanggal lahir. Pendidikan, betul. Apalagi? Pekerjaan, betul. Jadi di dalam teks biografi itu dituliskan mulai beliau dari masa kecilnya, pendidikannya, terus juga pencapaian yang diraih. Nah, hingga dia, misal dia sudah wafat, itu juga dituliskan tanggal berapa dia wafat, seperti itu. Dan teks biografi itu ditulis oleh orang lain, tidak ditulis oleh diri kita sendiri, dengan tujuan untuk memberikan teladan kepada pembaca dengan menyajikan nilai-nilai yang patut untuk diteladani. Jadi di dalam teks biografi itu ada teladan-teladan atau sifat-sifat terpuji. Jadi ketika seorang pembaca itu bisa mencontoh atau memetik nilai-nilai yang dapat diteladani. Di sini selanjutnya itu ada ciri-ciri teks biografi. Ada yang tahu? Ya, yang pertama itu ada berisi kisah nyata. Jadi teks biografi itu ditulis emang benar-benar ada, bisa dibuktikan, tidak fiksi. Jadi kalau semisal nulis isinya Soekarno, berarti memang benar-benar ada. Soekarno itu lahir di mana, pendidikannya apa, pencapaian-pencapaian apa yang telah diraih, rintangan-rintangan apa yang ada di dalam hidupnya, itu termasuk kisah nyata. Yang kedua juga itu ada apa? Disajikan dalam fakta. Berdasarkan fakta. Jadi ada data yang bisa dibuktikan. Jadi tidak membuat-buat ngomong. Jadi tidak tiba-tiba ngarang nulis biografi seseorang seenaknya sendiri. Itu tidak seperti itu ya. Pencapaian, betul. Jadi itu termasuk informasi penting yang ada di dalam teks biografi. Yang keempat ada apa? Ya, contohnya
tidak nyata. Jadi, pola kronologis itu kejadian yang dituliskan secara runtut, mulai dari beliau masa kecilnya itu gimana, terus mulai menginjak pendidikan, pekerjaan, ide pokok. Cara analisis ide pokok itu kita cari dulu kalimat-kalimat inti yang menjadi pembahasan di dalam teks biografi itu apa. Jadi kita cari dulu. Nah, baru tuh setelah ada ide pokok ada ide penjelas. Betul, ada ide penjelas. Apa ide penjelas? Betul sekali. Jadi ide penjelas itu yang mengembangkan ide pokok. Di paragraf pertama, kalimat pertama itu sudah ada ide pokok. Berarti selanjutnya ini ide apa? Betul, ide penjelas. Jadi kalimat-kalimat yang mendukung atau berfungsi untuk menjelaskan dan mengembangkan dari ide pokok. Biasanya berupa contoh, data-data, seperti itu. Di sini gue ada sedikit paragraf yang kalian bisa tentukan mana ide pokok dan ide penjelas. Cepet-cepetan, yang bisa menentukan ide pokoknya gue sedia. Angkat tangan. Yuk, Tokoh penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam bidang teknologi dan budaya. betul sekali. Beri tepuk tangan buat teman kalian. Yang kedua, ada yang bisa jelaskan ide penjelas itu apa? Menunjukkan ide penjelas itu yang mana? Ayo cepetan. Angkat tangan dulu. Ayo Deva, yang mana Deva? Keahlian yang dunia dan yang menjadi presiden Indonesia pada masa transisi reformasi. Iya betul. Jadi itu juga termasuk ide penjelas. Soalnya menjelaskan apa Deva? Menjelaskan apa itu? Kata kita. Menjelaskan pada sebutnya keahliannya. Ya, di situ menjelaskan keahlian. Keahliannya siapa? Betul sekali. Jadi itu menjelaskan tentang keahlian B.J. Habibie. Nanti ada siapa? Ini ide pokok. Itu ada yang tadi yang disebutkan oleh siapa namanya? Firman. Itu ada di kalimat pertama. Itu ada B.J. Habibie adalah tokoh penting dalam dibagikan soalnya sama dijawab. Nomor 1 dari Mbak. Didengarkan ya. Nomor 1 ada berapa? Ada 2. 1 dan 2. Tentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks biografi. Nomor 3. Mengapa Raja Dewantara diasingkan ke Belanda? Jelaskan dengan singkat. Karena membuat tulisan juga terkenal yang mempunyai judul tandanya Aku Seorang Belanda. Memberikan pendidikan kepada hidup masyarakat pribumi yang Ini ada B.J. Habibie dan Ki Hajar Dewantara. Untuk selanjutnya sebelum Ibu tutup, Ibu ada kuis. Aku kuisnya. Kuisnya yang bisa jawab dapat pulpen. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian teks biografi, tetapi tidak usah melihat buku, baca buku atau lihat di sini. Angkat tangan. Iya, Deva. Teks biografi adalah teks yang menceritakan kisah hidup seseorang yang ditunjuk oleh orang lain. Betul.
Tiga aja, tiga. Tak tahu. Kawan gue. Apa? Ketiga. Aku. Kronologis. Ya, betul. Ada lagi yang jawab yang bisa lagi di kiri? Apa? Yang bisa menjelaskan pengertian ide pokok? Ya, ya. Gagasan utama adalah yang menjadi yang lengkap mulai awal sekali. Jangan boleh disaut-sautinnya. Apa? Gak ada, sama gagasan gak ada. Ayo. Menjadi pembahasan apa? Baca berarti. Pelajaran dari ini